Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Adi, dan kali ini kita akan membahas HP second lagi. Ya, HP second tentunya sudah sering atau bisa menjadi pilihan sebagian orang untuk menjadi pilihan HP yang akan mereka beli atau akan mereka pakai. HP second biasanya bisa dibeli di online store atau di marketplace, atau bisa juga dengan sharing kepada teman-teman yang menjual HP second. Ya, HP second tidak semuanya itu jelek ya, masih relatif bagus untuk atau bisa dipakai. Bagaimana tutorial untuk mengecek pada HP second, utamanya kita ini adalah HP dari Samsung. Ya, sebelum lanjut, tidak ada salahnya jika kalian klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalian juga bisa mengklik tombol share, dan kalian bisa bagikan ke seluruh media sosial kalian, dan kita bagikan informasi yang bermanfaat ini kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah menentukan budget kita, berapa yang akan kita keluarkan untuk membeli HP second yang akan menjadi pilihan dan akan menjadi barang yang selalu kita pakai sehari-hari. HP second ini bisa dibeli dari harga yang relatif murah ya, dari harga pasaran, karena sudah terpakai dalam waktu tertentu dan mungkin performanya sedikit berkurang ya, jadi ya tidak terlalu banyak. Jadi kalian harus mengecek dari situ, dan produk apa yang akan kalian dapatkan dari budget kalian. Misal 1 juta, kalian cari di produk apa aja yang ada di harga 1 jutaan dan serinya berapa dan spesifikasinya lengkap, harus kalian tahu. Ya, sebagai sampel kita sudah ada Samsung A8 di sini. Dan yang harus kalian perhatikan untuk membeli HP second ya, utamanya kalian harus lihat dari segi fisiknya. Fisik luar dari HP tersebut masih bisa dibilang bagus atau mulus. Jika HP yang kalian ingin beli itu kalian cek dulu satu persatu dari bagian inti atau bagian luarnya yang bisa dibilang fisik utama dari HP ini. Karena fisik utama dari handphone itu adalah luarnya. Jadi kalau luarnya bagus atau mulus, biasanya dalamnya juga masih bagus ya. Namun tidak bisa menjadi patokan utama, karena ya sekarang banyak sekali casing-casing ganti untuk bisa diakalin. Namun ya tidak menutup kemungkinan bahwa jika luar bagus itu juga nyaman dilihat atau dipandang, dan kemungkinan besar di dalamnya juga ikut terawat ya. Dan di Samsung A8 ini yang harus kita perhatikan terlebih dahulu yaitu dari bagian layar ya, atau touchscreen, karena ini akan menjadi pandangan utama kita jika kita pakai sehari-hari dan kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari kita. Jadi di bagian layar ini kita harus cek apakah masih mulus atau sudah ada pecah sehelai atau 2 helai. Itu juga akan mengganggu kenyamanan penggunaan pada HP yang akan kita beli ini. Dan selanjutnya jika dirasa pada layar ini masih mulus atau masih bagus, kita menuju ke bagian selanjutnya yaitu pada bagian bodi belakang. Bodi belakang ini juga sangat menggambarkan ya, gambaran pada HP yang akan kita beli, karena ini juga akan menjadi pandangan yang akan dilihat orang pada bagian belakang ini. Jadi usahakan untuk mencari handphone yang bodi belakang dan dari handphonenya itu masih mulus ya, atau masih bagus. Dan dari dua itu kita juga tidak boleh melupakan bagian samping. Bagian samping ini bagian yang sedikit rawan menurut saya, karena biasanya jika jatuh dia akan nampak lebih jelas ya. Biasanya di bagian sini. Nah, kalian bisa lihat. Di sini dia sedikit gores. Nah, bagian-bagian siku-siku seperti ini yang
biasanya sedikit terlihat atau sulit dihilangkan pada handphone yang sudah pernah jatuh atau bisa dibilang sudah pernah diservis ya. Dan selanjutnya fisik yang kedua itu adalah dari fungsi pada tombol-tombolnya. Ya, di sini untuk tombol si power ini dia masih normal, tidak ada kendala ya. Selanjutnya adalah volume up down. Ini juga masih keras, masih normal juga. Dan untuk di lubang jack atau lubang charger di sini, ini kita juga perlu melihat atau menganalisanya. Apakah sudah ada tanda-tanda aus pada si konektor pada charger ini, dan headphone jack juga di sini. Kita harus mengeceknya dengan headphone ya. Jadi harus kita cek manual. Selanjutnya yang tidak kalah penting juga pada layarnya ini dia terlihat bersih atau ada hitam ya. Biasanya kalau ada minusnya dia layarnya ada hitam atau ya, ini kameranya juga masih oke ya, tidak ada kendala. Dan di bagian belakangnya juga tidak ada jamur, jadi ini masih normal. Selanjutnya adalah si bagian flashnya. Oh ya, dia masih normal ya. Hasilnya juga masih bagus, tidak ada kendala sejauh ini. Kameranya ini usahakan untuk mencoba depan belakang ya. Jadi jika ada salah satu gangguan pada kamera ini bisa kita ketahui dengan secara dini dan dapat kita atasi ya. Selanjutnya untuk fitur yang harus kita lihat yaitu dari layarnya kembali. Ya, walaupun layarnya ini terlihat bersih dan tanpa kendala, kita juga harus mengeceknya di tampilan yang satu ini ya. Jadi kita harus cek manual di sini. Bintang pagar 0. Ya, di sini ada beberapa pilihan ya. Warna ada red, ada green, ada blue, dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini langsung kita coba untuk di sub key ya. Tidak muncul di sini. Saya tidak tahu apa kendalanya. Ya, di sini yang jelas tidak muncul ya dia ya. Untuk di sub key-nya. Nah, tiba-tiba dia muncul warna dan dia tidak muncul untuk sub key ya. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk touch-nya. Ya, di tampilan touch ini kita akan melihat pada balok-balok yang tersusun. Bisa kita sambungkan dengan kita cara mengklik di sini. Nah, ini satu sentuhan aja ya, jangan berkali-kali. Apabila di perjalanan atau di sini ada hambatan atau nge-lag ya istilahnya. Di sini ada beberapa yang ketinggalan. Nah, ini perlu kalian kendalikan ya di HP ini. Jadi ada beberapa titik yang tidak langsung tersentuh dan perlu beberapa kali menyentuhnya. Ya, di area sini dan di area sini. Kita mengulangi lagi. Dia baru bisa tersusun sempurna. Jadi tidak bisa sekali sentuh ya. Walaupun ya masih bisa nyambung, namun perlu beberapa kali untuk mengulanginya. Ini juga membuat repot ya, jika beberapa kali kan berarti responsivitas pada touchscreen ini kurang begitu sempurna. Jadi harus
Ya walaupun bisa dibilang handphone second tidak seoptimal handphone baru ya. Ya intinya sesuaikan aja lah. Selanjutnya kita akan mencoba di warna blue. Ya, dia masih bagus ya, warnanya masih biru. Dan di green ini pasti dia warnanya hijau. Kalau di sensor warna ini biasanya tidak terlalu ada kendala ya untuk sebagian handphone. Yang ada itu biasanya di touch dan di sensor-sensor seperti ini ya. Jadi nah ini dia tidak menyala ya. Nah, baru menyala dia. Biasanya kita sini kan langsung nyala dia. Tapi di sini ada sensor hub self test. Cek oke, MCU-nya ya masih lumayan bagus lah. Kita coba lagi untuk di sensornya. Ya, dia masih jalan ya. Di sini bisa kalian lihat arah-arahnya. Nah, di sini masih jalan. Sensornya oke. Tidak ada kendala. Dan kalian bisa cobalah yang lain-lain ini untuk di dimming, sleep, speaker, suke. Jika masih warnanya dia yang paling utama sih yang touch ini. Terus sensor-sensor ini yang paling utama. Jadi yang lain bisa kalian tes sendiri apakah masih sesuai SOP atau tidak ya. Ya, yang selanjutnya ini yang jarang sekali atau bisa dibilang sering terlupakan, yaitu dari SIM tray-nya. Ya, SIM tray ini biasanya sering kelupaan ya untuk pengecekan. Jadi kalian tidak boleh lupa untuk selalu mengecek ini dan kalian buka. Apabila ada kerusakan pada SIM tray-nya, maka ini juga akan mengganggu atau bisa jadi kalian harus membeli SIM tray yang gantian, dan itu juga akan memerlukan biaya tambahan jika kalian ingin membeli HP ini. Jadi harus kalian tentukan baik-baik. Ya, saya ulangi lagi, yang harus kalian lakukan yang pertama adalah cek yaitu dari budget kalian, yang kedua dari fisik si HP, yang ketiga dari fisik HP lagi, yang ketiga dari softwarenya, yang keempat yaitu dari kamera, dan yang kelima yaitu dari sensor-sensor yang ada pada HP yang akan kalian beli. Dan apabila tidak ada kendala dan kendalanya juga tidak begitu banyak, kalian juga bisa memilih atau menentukan pilihan kalian sendiri-sendiri. Ya, semoga video ini membantu. Jika suka silahkan like dan dislike jika tidak suka, dan tinggalkan komentar yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.